Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma, digit NIM terakhir saya 108. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Nah, sebelumnya di beberapa video belakang kita telah mempelajari mengenai bahasa pemrograman C++, dimulai dari pengenalan, kemudian kita membahas mengenai fundamental, variabel, tipe data, operasi, kondisional, perulangan, dan masih banyak lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tingkat lanjut ataupun materi tambahan yang mengenai OOP ataupun Object Oriented Programming. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita belajar bersama-sama. Nah, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek, beserta atribut dan metode. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode, seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan fungsi, yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Selanjutnya, kita dapat menganalogikan sederhananya. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Nah, analoginya yaitu kita membuat cetakan kue dan kuenya. Kelas itu sebagai cetakan kue dan objek itu sebagai kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tetapi kita bisa isi topping atau atributnya itu bisa berbeda. Object Oriented Programming atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel dan perilaku fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapih, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali reusability. Contoh dalam dunia nyata, yaitu ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Dari kelas itu, kita bisa membuat banyak proyek, misalnya mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham. Nah, membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Kata kunci publik adalah penentu akses specifier yang menentukan bahwa anggota, atribut, dan metode bis kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel string my_string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Seperti ini teman-teman, class myClass itu the class, public access specifier, in my_num itu atribut atau in variable, lalu string my_string itu atribut, string variable. Nah, dalam C++, membuat objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bersama myClass. Kita membuat kelas bernama myClass. Jadi, sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek untuk mengakses atribut kelas, my_num, dan string. Gunakan sintaks titik pada objek. Nah, dapat dilihat teman-teman. myClass the class, public access specifier, in my_num, atribut in variable, lalu string my_string, atribut string variable, lalu in main, myClass, myob, terus create on object myClass. Nah, di sini akses atribut and set values. myobj, my_num,
myObj.myString SOMSTAG. Nah, private attribute values yaitu count myObj.num itu per n, lalu count myOb myString return none. Nah, maka setelah kayak gini, output yang keluar adalah 15 SOMTAGs. Nah, selanjutnya kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, di sini dapat saya perlihatkan. Create a car class with some attributes. Nah, kelas car public, string brand, string model, in year. Nah, di sini in main-nya create an object of car objt, lalu car objt titik brand, car objt titik model, car objt titik year. Nah, setelah itu create another object for car yaitu car bla bla bla. Nah, pokoknya nggak jauh beda lah ya dari yang ini. Nah, di sini maka output yang akan keluar yaitu BMW X5 1999 Ford Mustang 1969. Nah, selanjutnya itu adalah dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya dengan myMethod. Nah, kita di sini mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, di sini dapat diperlihatkan class myClass, the class, public access specifier, void method yaitu metode atau function defined inside the class, lalu count-nya hello world. Nah, di sini in main-nya myClass myObj itu create on object of my class, lalu myObj myMethod yaitu call the method atau memanggil metodenya, lalu return 0. Selanjutnya, terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas diikuti operator, resolusi kecangkupan diikuti dengan nama fungsi. Nah, di sini bisa dilihat lagi kodenya. Itu hampir sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya parameter. Kita juga bisa menulis nilai ke metode seperti fungsi biasa. Misalnya, pakai include IOStream, using namespace std, class car, public, integer spat, integer max spat, integer car, span, integer max spat, lalu return max spat. Nah, in main, car myObj, lalu itu create on my object for car, lalu count myObj, speed, bla bla bla, call the method with an argument, lalu return. Nah, selanjutnya ada constructor. Nah, constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti dengan tanda kurung. Nah, dapat dilihat di sini, kita tetap pakai ini, my class, class public active name, only class constructor, count, hello world. In mind, create mind. Nah, dapat dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, construction juga mempunyai aturan, yaitu construction memiliki nama yang sama dengan kelas atau kelas tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void, biasanya diumumkan ke publik dan secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas ini. Ini membantu dalam penulisan kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inheritance atau pewarisan derived class, child, the class that inherits from another class, kelas yang mewarisi dari kelas yang lain. Nah, base class parents, the class being inherits from class yang diwarisi dari. Nah, itu untuk mewarisi dari suatu kelas menggunakan simbol titik 2. Selanjutnya, dari contoh baris kode di samping,
car atau kelas anak mewarisi atribut dan metode dari VHange kelas atau induk. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman kodenya. Base class, class VHange, public, string Brentford, void, home, count, tut, garis miring N, lalu difference class, class car public, vehicles public, string model Mustang, in mind, my car, titik home, count, my car brand, my car model, return. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya mempunyai contoh di VS Code. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada di dalam VS Code dan di sini saya sudah mempunyai project yang sudah saya tuliskan di sini. Yang di sini ada main.cpp dan inheritance yaitu pewarisan .cpp. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang setahu saya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini konsep kelas dan objek kode ini itu tentang bagaimana kita membuat sebuah cetak kartu disebut kelas dan menggunakan cetak biru itu untuk membuat barang nyata disebut objek. Nah, bagian inputnya, bayangkan kelas itu person dan cetak biru itu untuk membuat manusia. Di sini ada kelas person yaitu analogi mudah yaitu penjelasan fungsionalnya. Nah, setelah itu kelas person ini adalah nama cetak birunya yang mendefinisikan kelas baru bernama person. Lalu string name integer egg ya itu bersifat sifat-sifat yang harus dimiliki setiap barang atau objek yang dibuat dari cetak biru ini. Nah, mendefinisikan dua atribut data, name berupa teks dan egg berupa angka bulat. Selanjutnya yaitu person string n, integer a, egg, dan name. Nah, di sini tuh prosedur perakitan. Ketika Anda membuat barang baru, prosedur ini berjalan otomatis untuk memberikannya nama dan usia awal. Nah, ini disebut konstruktor. Fungsinya adalah memberi nilai awal pada atribut objek saat pertama kali dibuat. Nah, selanjutnya yaitu voice introduce. Nah, ini kemampuan yang dimiliki barang tersebut, yaitu memperkenalkan diri. Ini disebut metode fungsi di dalam kelas. Ini adalah perilaku yang bisa dilakukan oleh objek atau person. Nah, selanjutnya bagian proses atau membuat objek. Bagian ini ketika kita mulai menggunakan cetak biru tadi untuk membuat barang nyata di program utama. Nah, di sini ada person range. Nah, ini tuh 20. Nah, di sini kita bisa membuat barang nyata yaitu objek dan bernama P berdasarkan cetak biru person. Nah, Nah, selanjutnya yaitu ke in main person P Hanifa 20. Nah, di sini itu kita bisa membuat barang nyata, objek bernama P berdasarkan cetak biru yaitu person dan memberi nama awal misalnya Hanifa serta usia 20. Nah, ini tuh membuat objek bernama P konstruktor dipanggil sehingga P name sama dengan Hanifa dan P X sama dengan 20. Nah, selanjutnya P introduce. Nah, di sini itu Anda menyuruh barang P untuk melakukan kemampuan perkenalan dirinya. Nah, memanggil metode atau instruct pada objek P. Lalu, count, pname, dan px sampai indl, yaitu Anda melihat dan Anda mencetak langsung bagian sifat atau nama dari barang P, mengakses dan mencetak nilai atribut name di objek P. Nah, selanjutnya, nanti pada bagian outputnya,
akan berjalan berurutan, yaitu objek P menjalankan introduce, setelah itu akan mengeluarkan kata hello, my name is Hanifa and I am 20 years old. Nah, program akan mencetak objek P-nya itu adalah Hanifa dan program mencetak usia P yaitu age yaitu 20. Nah, dapat dipahami ya teman-teman. Setelah itu saya akan menjelaskan ke inheritance atau pewarisan. Nah, kode ini menjelaskan bagaimana satu kelas bisa mewarisi atau inheritance semua sifat dan kemampuan dari kelas lain. Bayangkan, kelas induk adalah induk semang dan kelas turunan adalah anaknya. Nah, di sini bagian inputnya, di sini ada kelas animal. Nah, ini tuh orang tua atau ia punya sifat umum, nama dan kemampuan bersuara. Nah, mendefinisikan base class yang atribut dan metodenya dapat diwariskan. Setelah itu ada kelas animal, dog, public animal. Nah, ini tuh kelas turunan atau anak bernama dog. Tanda public animal berarti dog mewarisi semua yang dimiliki animal. Nah, ini mendefinisikan derived class dog yang otomatis name dan speak. Nah, selanjutnya yaitu ada dog string animal. Nah, ini tuh saat membuat dog, ia membuat prosedur perakitan dari induk animal untuk memberi nama. Konstruktor turunan, ia memanggil konstruktor induk animal N untuk menginisialisasi atribut yang diwarisi. Name. Nah, selanjutnya yaitu ada footbar. Ini mana ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh dog. Metode baru yang spesifik untuk dog. Nah, selanjutnya yaitu di bagian proses, ya, di sini ada dog atau body. Nah, ini membuat objek dog bernama D dengan nama awal body. Nah, membuat objek D, objek ini memiliki atribut name dari animal yang bernilai body. Nah, sedangkan speak, yaitu anjing menyuruh, nah, Anda menyuruh anjing melakukan kemampuan induknya, yaitu bersuara. Nah, memanggil metode speak yang diwarisi oleh animal. Setelah itu ada di bark. Nah, Anda menyuruh anjing D melakukan kemampuan uniknya, yaitu menggonggong. Nah, memanggil metode bark yang spesifik untuk dog. Nah, setelah itu nanti di bagian outputnya, meskipun speak dan animal ada di animal, objek dog dapat menggunakan karena pewarisannya. Nah, objek D menjalankan speak yang diwarisi menggunakan namanya, yaitu body. Jadi, body makes a sound. Nah, objek D menjalankan bark yang unik menggunakan namanya. Jadi, body say woof. Nah, segitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di percobaan main CPP dan inheritance. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.